Assalamualaikum Sobat Analitik sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel ERP dan Analytics. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan eh, dashboard kita yang sudah kita buat pada kesempatan sebelumnya. Untuk bagi Anda yang belum, bagi sobat sekalian yang belum lihat tutorial sebelumnya, silahkan cek di eh, video-video yang sebelumnya, sehingga sobat sekalian bisa mengikuti apa yang akan kita bahas pada kesempatan kedua ini. Karena yang kita gunakan adalah lanjutan daripada yang sebelumnya. Oke, untuk itu kita langsung saja ke TKP. Jadi kita rangkum sekali lagi, ini adalah hasil dashboard yang kita buat pada pertemuan sebelumnya, pada tutorial sebelumnya, yang mana dashboard ini dibuat dengan menggunakan Google Data Studio, mengambil data dari web volumeters.info coronavirus ini, coronavirus. Kemudian kita crawling menggunakan Google Datasheet yang menggunakan function. Ini contoh functionnya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan disajikan dengan Google Data Studio, kemudian di embed ke file HTML. Ini adalah hasil timeline dari file HTML-nya. Oke, langsung saja kita coba olah lagi dashboard yang sebelumnya kita sudah buat. Kita buka dashboardnya. Jadi ini sedang loading dashboardnya. Ini adalah dashboardnya sebelumnya kita buat. Hanya ada satu page ya. Kita mau coba edit sekarang. Kita tambahkan page berikutnya. Pada kesempatan yang kedua ini, pada kesempatan ini kita akan buat dashboard tambahan, yaitu menampilkan peta geografisnya sebaran dari COVID-19 ini. Kita namain ini apa tuh namanya, page ini ya, menjadi map, misalkan map. Yang pertama tadi overview misalkan ya. Oke, kita buka yang map. Ini masih kosong karena kita belum isi dengan apa-apa. Kita tambahkan komponen chart, tapi geomap. Nah, kita tinggal taruh di sini. Langsung menampilkan hasilnya. Ya. Oke. Ini adalah hasilnya. Nah, ini otomatis terisi dengan apa nih? Dengan data yang ada di sini. Nah, ini yang diambil adalah summary dari total case dan pemisahnya adalah country, atau kita misalkan ini menjadi negara ya. Negara. Nah, ini udah otomatis tersaji di sini dengan tampilan warna biru pekat yang paling banyak dan makin terang makin menandakan makin sedikit. Nah, cuman ini anehnya kenapa ada negara yang case-nya lebih dari 1 juta. Ini karena kita belum filter yang tadi total dari semua negara yang ada itu tadi terambil. Nah, ini ketika sudah kita filter dengan mengecualikan garis total, maksimal adalah 265.000 kasus, dan itu adalah di Amerika Serikat atau USA. Nah, supaya bisa interaktif, ini kita bisa aktifkan juga
peta ini dengan apply filter. Artinya ketika kita pilih satu negara, datanya akan difilter berdasarkan dengan negara itu tadi. Nah, untuk mempercepat proses, saya akan copy beberapa dari halaman sebelumnya supaya tidak banyak harus buat satu persatu. Nah, ini datanya. Ini yang akan saya ambil semuanya ini. Kita ambil untuk di copy ke halaman berikutnya. Ctrl C, kemudian kembali ke map, kita paste. Nah, ini sudah ada. Oke. Data yang di atas ini sebenarnya sama dengan yang di halaman berikutnya. Cuman di sini ada perbedaan cara penyajian karena ada filter dari map ini nanti. Kita coba lihat hasilnya sementara. Ini kalau kita view, nah ini adalah tampilan reportnya. Nah, ini menampilkan misalkan Cina totalnya sekian, total kasusnya sekian, Amerika sekian. Nah, ketika kita klik ini, data yang lain ini akan berubah sesuai dengan data yang kita filter tadi. Nah, misalkan berapa sih Indonesia hari ini? Kita klik di Indonesia, datanya akan berubah sesuai dengan data Indonesia. Perlu waktu, ini tergantung paket datanya ini, tergantung koneksinya. Oke, sudah terloading, termuat. Ini Indonesia, total kasusnya 1986, total yang meninggalnya adalah 181 dan seterusnya. Dan ini sama dengan yang hari ini telah ditemukan oleh pemerintah. Nah, oke. Jadi sekarang dashboardnya bisa lebih interaktif dan lebih menarik karena ada tambahan peta geografis. Mungkin kemudian kita tertarik nih, wah ini data yang statistik standarnya sudah ada nih, yang data statistik standar yang dari webnya itu tadi sudah bisa dibaca. Lalu kalau kita ingin tambahkan dengan informasi berapa besar sih ininya, apa itu namanya, case fatality rate Indonesia atau CFR-nya, data dari sini belum ada, sehingga kita perlu tambahkan. Nah, ini kan tidak ada case fatality rate-nya. Kita mau tambahkan field case fatality rate. Gimana caranya? Kita bisa nambahkan di Excel sini, kemudian kita import ulang, atau kita lakukan dengan cara yang lain, yaitu di sini. Misalkan kita pilih data ini tadi, atau kita bisa aja rubah di sini. Kita tambahkan dengan create new field. Nah, new fieldnya misalkan namanya case fatality rate misalkan gitu ya. Kemudian apa itu rumusnya? Rumusnya adalah sum dari total cases total death dibagi dengan sum dari total cases.
Oke, kita save. Dan ini sudah jadi formulanya, fill barunya juga sudah jadi. Kita pilih dan kita all fill. Oke, kemudian kita rubah ininya, number kita assign atributnya sebagai numeric persen, karena berapa persen sih case fatality rate-nya. Udah selesai. Nah, sehingga kita bisa tambahkan, ini kita copy dengan ini, misalkan kita tambahkan, kita duplicate, misalkan, nah, kita ganti yang ini, yang new date yang kedua ini dengan case fatality rate. Nah, artinya case fatality, dan ini kita juga perlu apa namanya, sudah exclude total tadi ya. Jadi per saat ini itu case fatality rate seluruh dunia adalah 5,38%. Nah, cukup tinggi ya, padahal sebelumnya nggak sampai 5, masih 4, sekian. Nah, oke. Apakah ini kemudian juga bisa interaktif seperti yang sebelumnya? Kita coba lihat. Ketika kita pilih Amerika misalkan, nah case fatality Amerika adalah 2,55. Kemudian berapa Indonesia? Indonesia ternyata 9,11. Kita coba bandingkan dengan negara lain yang jumlah kasusnya lebih banyak nih, misalkan contohnya Italia. Ternyata Italia case fatality-nya 12,25% dengan jumlah yang meninggal dunia adalah 14.681 dengan total kasusnya hampir 120.000. Dan bagaimana dengan Spanyol misalkan? Spanyol juga cukup besar, 9,2%. Nah, kalau kita ingin lihat case fatality ini tadi di dalam bentuk tabel yang kita sudah punya di halaman sebelumnya, di page sebelumnya, nah kita bisa tambahkan di sini ya. Kita edit. Nah, tabel ini kita tambahin dengan CFR atau case fatality rate tadi. Seperti yang kita buat tadi, kita tambahkan sehingga oke, kita buat lebih lebar lagi biar muat ininya. Oke, penuhin sekalian. Yang ini kita akan jadi CFR saja biar nggak CFR. Oke. Kemudian mungkin kita juga tertarik dengan menampilkan apa? CFR keseluruhan tadi. Kita copy ini. Kita ganti dengan case fatality rate. Oke, ini kita bisa rapikan card yang di atas ini tadi. Kita arrange, distribute horizontally sehingga dia jaraknya akan sama. Nah, oke. Ini sudah jadi dashboardnya. Di sini menampilkan informasi dalam bentuk tabular, kemudian di sini ada keseluruhan. Dan ini sebenarnya bisa juga kita jadikan sebagai alat alat apa itu namanya? Alat filter. Tapi karena datanya ini kurang lebih sama dengan yang ada di sini, percuma juga kita aktifkan filternya.
Mungkin kita kembali lagi ke yang halaman kedua tadi, yang lab tadi. Nah, ini kita juga bisa rapikan tampilannya seperti yang di sana tadi, di depan tadi. Kita dan kita lock. Arrange horizontal. Oke, ini juga kita bisa taruh di tengah atau ke tengah. Oke, sini nanti bisa kita tambahin informasi macam-macam. Misalkan kita tambahin teks untuk instruksi misalkan. Oke, misalkan ini informasinya lah, misalkan kita bisa rubah ininya. Ini fontnya kita ubah menjadi Calibri atau yang Roboto. Silakan ini disesuaikan dengan selera sobat sekalian. Tapi intinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa dapat ditambahkan informasi seperti ini, sehingga pembaca dari yang mengakses dashboard Anda atau ketika Anda membaca bisa dapat memahami, dapat mengetahui ini lebih mudah. Ini kita coba tampilkan ininya, bordernya warna putih, maaf salah, bordernya warna putih, kemudian bordernya misalkan 3 poin dengan lebih. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah otomatis kesimpan meskipun kita tidak melakukan klik save karena ini dari cloud dan otomatis tersimpan di cloud. Lalu kita kembali ke file HTML yang kita embed tadi. Nah, ini adalah yang sebelumnya. Kita tinggal refresh saja, otomatis datanya akan terupdate. Tampilannya juga akan terupdate. Sambil nunggu, oh ya sobat, tadi di tutorial sebelumnya saya sempat lupa menampilkan HTML-nya. Ini adalah file HTML sederhananya yang tadi yang dipakai untuk mengembed dashboard ini tadi dalam file HTML sederhana, sangat sederhana sekali, tidak ada informasi macam-macam, hanya langsung mengembed dashboard ini. Jadi ketika kita embed ini, langsung otomatis datanya tampil ke halaman yang kita telah embedkan tadi. Nah, ini sudah ada, dan di sini kelihatan ada 2 page. Nah, kita juga bisa pindah ke petanya. Nah, ini data yang dari kita terakhir tambahkan sudah kelihatan di sini. Dan sini kita bisa interaktif seperti yang tadi. Ya, sekarang kita mau lihat Cina. Berapa sih kasus di Cina? Total kasusnya.
ada 81.000 dengan fatality rate-nya adalah 4%. Dan kasus baru hari ini adalah 31 dan yang baru meninggal 4 orang. Kemudian tadi yang sempat kita coba tadi mana? Itali. Oke, semua datanya akan berubah sesuai dengan datanya Itali. Oke, fatality-nya adalah 12,25% dan ini adalah sekitar hampir 120.000 jiwa yang terjangkit virus corona di Italia. Dan data ini sesuai dengan ini nih. Nah, ini Italia 12,25%. Oke, sobat sekalian, cukup sekian dan sebelum kita tutup, kita rangkum apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini, yaitu kita telah membuat dashboard dengan Google Studio menggunakan data dari worldometers.info dan di crawling atau disimpan di Google Sheet. Selanjutnya dashboard yang ada kita embed di HTML sederhana dan hasilnya seperti yang tadi kita lihat, yaitu dashboard yang sangat menarik, yaitu ini tadi. Dashboard yang seperti ini. Nah, mungkin sobat sekalian bisa mencoba di rumah atau di tempat di masing-masing. Ketika ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen. Ketika sobat sekalian ingin melihat lebih lanjut atau mengeksplorasi lebih lanjut, ikutin terus channel ini. Cukup sekian. Salam analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.